Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitrianingsih. Saya akan mempresentasikan laporan analisis dan visualisasi data transportasi Jakarta, eksplorasi dan analisis dataset publik sistem transportasi DKI Jakarta. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu dataset dan dataset apa yang digunakan dalam makalah ini. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Transportasi Provinsi DKI Jakarta 2024 yang bersumber dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan Jakarta Open Data Portal. Dataset ini merupakan kumpulan data komprehensif yang mencakup informasi sistem transportasi publik Jakarta dengan atribut sebagai berikut, seperti sumber dataset BPS DKI Jakarta, Statistik Transportasi 2024, Jakarta Open Data Portal, dataset transportasi, data penumpang bulanan Transjakarta, MRT, dan LRT. Ukuran dataset ini sekitar 120.000 lebih records. Periode data yaitu dari Januari 2023 sampai Oktober 2024. Atribut utama date yaitu tanggal dari periode pengamatan. Kedua, transportation mode atau jenis transportasi Jakarta yang digunakan seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL komuter. Yang ketiga ada passenger count, yaitu jumlah penumpang harian atau bulanan. Dan route line, yaitu jalur atau koordinasi transportasi. Yang kelima ada station origin, yaitu stasiun atau halte asal. Yang keenam adalah station destination, stasiun atau halte tujuan. Yang ketujuh adalah trip distance, yaitu jarak tempuh atau perjalanan atau kilometer dari perjalanan. Yang ke-8 ada trip destination, yaitu durasi perjalanan atau menitnya. Berapa menit mereka melakukan perjalanan. Selanjutnya ada peak hours, yaitu jam sibuk. Dan selanjutnya ada fare type, jenis tarif. Selanjutnya ada weather condition, yaitu kondisi cuaca. Dan yang terakhir ada day type, jenis hari, weekday, weekend, dan holiday. Jadi, tujuan dari analisis visualisasi data transportasi Jakarta ini adalah yang pertama, menganalisis pola leadership transportasi publik Jakarta sepanjang waktu. Yang kedua, membandingkan performa berbagai moda transportasi, baik dari Transjakarta, MRT, dan LRT. Yang ketiga, mengidentifikasi tren penggunaan transportasi berdasarkan waktu dan musim. Yang keempat, menganalisis distribusi geografis penumpang dan rute tersering. Yang kelima, memberikan insight untuk optimalisasi sistem transportasi publik Jakarta. Metodologi yang digunakan adalah metodologi PANDAS, yaitu manipulasi dan analisis data transportasi. Yang kedua ada NAMPI, operasi numerik dan statistik. Yang ketiga ada Matplotlib, visualisasi dasar dan plotting. Yang keempat ada SEBEM, visualisasi statistik dan heatmap. Yang kelima adalah Plotly, visualisasi interaktif dan dashboard. Yang keenam ada GeoPandas, analisa data spesial Jakarta. Dan yang terakhir ada Environment, Jappler Notebook atau Google Colab. Jadi, ringkasan dari data dashboard transportasi Jakarta 2024 yaitu analisis komprehensif sistem transportasi publik DKI Jakarta, yaitu sejumlah 281,08 M penumpang Transjakartanya. Sedangkan di sini jumlah dari penumpang MRT-nya yaitu 28,94 M dan pertumbuhan YOY yaitu ada 42,14% dan total record sejumlah 120.000 lebih. Jadi di sini saya menggunakan grafik lingkaran untuk menghitung distribusi penumpang per wilayah, dan
Penumpang per wilayah terbanyak adalah yang pertama Jakarta Pusat, yang kedua Jakarta Selatan, yang ketiga ada Jakarta Barat, yang keempat ada Jakarta Timur, dan yang terakhir ada Jakarta Utara. Jadi top 10 rute tersibuk, yang pertama ada koridor Blok M Kota sekitar 8,5 juta penumpang. Yang kedua ada MRT Lebak Bulus Bundaran HI sekitar 7,2 juta penumpang. Yang ketiga ada koridor 2 Pulau Gadung Harmoni sekitar 6,8 juta penumpang. Yang keempat ada koridor 3 Harmoni Kalideres sekitar 6,1 juta penumpang. Yang kelima ada LRT Kelapa Gading Velodrome sekitar 5,9 juta penumpang. Yang keenam ada koridor 4 Duku Atas Cawan sekitar 5,4 juta penumpang. Yang ketujuh ada koridor 5 Kampung Rambutan sampai Ancol sekitar 5,1 juta penumpang. Yang kedelapan ada koridor 6 Ragunan sampai Duku Atas sekitar 4,8 juta penumpang. Yang kesembilan ada koridor 7 yaitu Kampung Rambutan sampai Kampung Melayu sekitar 4,5 juta penumpang. Dan yang terakhir ada koridor 8 Lebak Bulus sampai Harmoni sekitar 4,2 juta penumpang. Saya menggunakan grafik garis untuk menemukan perbandingan ridership bulanan. Yaitu yang pertama ada Transjakarta sekitar 32,1 juta penumpang. Yang kedua ada MRT Jakarta 3,4 juta penumpang. Dan yang terakhir ada LRT Jakarta 1,1 juta penumpang. Dan ini adalah data yang dikumpulkan dari Januari sampai ke Oktober. Saya juga menggunakan grafik garis untuk mengetahui tren metode pembayaran. Yang pertama adalah cash, tapi di sini terlihat dari grafiknya cash menurun dan orang lebih banyak menggunakan ada di sini Jaklingko, yaitu pertama awalnya Jaklingko ini dari 15% orang pengguna, yaitu naik sekitar 45% pengguna. Dan yang di sini ada yang kedua itu ada e-money, yaitu dari sekitar 25% sampai sekitar 35% ke atas. Dan di sini saya menggunakan grafik radar untuk mengetahui performa operasionalnya. Dari on time performa terbanyak yaitu dari MRT Jakarta. Yang kedua ada dari LRT Jakarta dan yang ketiga ada dari Transjakarta. Untuk passenger density di sini terbanyak yaitu LRT Jakarta. Yang kedua ada Transjakarta dan yang ketiga ada MRT Jakarta. Dan untuk service reliability-nya yaitu yang terbanyak adalah MRT Jakarta, yang kedua ada LRT Jakarta, dan yang terakhir ada Transjakarta. Untuk customer satisfaction yaitu ada MRT Jakarta, yang kedua ada LRT Jakarta, dan yang terakhir ada Transjakarta. Dan yang terakhir di sini ada integration rate yaitu terbanyak dari Transjakarta dan selanjutnya dari MRT Jakarta dan yang terakhir ada LRT Jakarta. Nah, di sini untuk key insight dan rekomendasi yang pertama itu ada dominasi Transjakarta yaitu tetap menjadi tulang punggung dengan 281,08 M penumpang, yaitu naik sekitar 42,14% YoY. Yang kedua ada pertumbuhan MRT, yaitu konsisten dengan 19,83% dengan 28,94 M penumpang, yang menunjukkan
Penerimaan teknologi modern. Di sini ada peak hours, yaitu pola to peak, jelas pada jam 7 sampai jam 9 dan jam 5 sampai jam 7 di hari kerja. Sedangkan konsentrasi geografis, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dominasi 50% lebih readership. Dan untuk digital transformation, Jaklingko berhasil integrasikan sistem pembayaran antar moda. Jadi itulah presentasi dari laporan analisis dan visualisasi data transportasi Jakarta dalam makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.